Kita hidup tidak bisa terpisah dari alam. Manusia modern melupakan itu dan iya, sengaja melupakan itu. Teman-teman, kembali di podcast Desa Damai hari ini, dan hari ini kita akan secara khusus ngobrolin terkait dengan ekosistem lokal dan bagaimana kita merawat konservasi di wilayah hutan. Karena kita tahu bahwa relasi manusia dan alam adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ada seorang figur yang dedikasinya untuk kemasyarakatan dan kehutanan sangat lama dan sangat panjang. 25 tahun beliau mengabdi sebagai abdi negara, sebagai seorang birokrat, tapi hari ini beliau menuangkan banyak karyanya melalui buku, dan juga beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan atas dedikasinya. Hadir di sini Pak Insinyur Wiratno, biasa kita panggil Pak Inung. Terima kasih Mbak Olis. Ya, Pak Wir adalah salah satu sosok yang langka mungkin ya saya menyebutnya, karena beliau mau capek untuk turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi. Banyak sekali karya-karya beliau yang ditulis dalam 16 buku tentang bagaimana relasi manusia dengan alam, dan juga atas dedikasinya Pak Wiratno yang biasa dipanggil Pak Anu ya Pak. Pak Inung. Pak Inung. Ya. Pak Inung juga mendapatkan banyak sekali penghargaan atas dedikasi beliau selama ini. Nah, dan beliau terakhir menjabat sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Inung merupakan seorang praktisi, seorang birokrat, seorang akademisi, dan beliau juga seorang yang hidup di masyarakat, membaur dengan alam, dan beliau banyak sekali karya-karya yang kita rasakan hingga saat ini. Nah, bagaimana kita mendengar kan beliau menceritakan pengalamannya, khususnya bagaimana sih sebenarnya ekosistem lokal ini merawat konservasi hutan. Pak Inung, saya sebenarnya berangkat dari program yang kita punya di Wahid Foundation, yaitu Desa Damai Tangguh Perubahan Iklim. Oh, keren. Ya, awalnya memang program ini kita rancang untuk melanjutkan visi kemanusiaannya Gus Dur, Prof. Jadi Gus Dur ini adalah figur yang unik. Beliau bisa berdamai dengan berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat di akar rumput. Nah, melalui program ini kami mencoba bagaimana komunitas ini memiliki inisiatif, dan bagaimana kearifan lokal ini justru memperkuat harmoni di antara manusia. Nah, terlepas dari itu, berangkat dari itu, lalu kita menemukan di beberapa wilayah desa yang kita dampingi, masyarakat sangat menggantungkan hidupnya di wilayah hutan. Nah, akan tetapi mereka juga mengalami beberapa tantangan. Di antaranya adalah justru terkadang perebutan wilayah ini menimbulkan segregasi di antara masyarakat itu sendiri. Nah, saya berpikir bahwa sejatinya masyarakat sekitar, komunitas sekitar ini kan bagian dari ekosistem lokal itu sendiri gitu ya. Yang mungkin mereka sudah memiliki pengetahuan atau kearifan untuk mengelola sumber di hutan itu sendiri. Pak Inung, sebenarnya kami ingin coba bertanya ke hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih ekosistem lokal itu, dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari itu bagaimana, Pak? Ya, Mbak Olis, Indonesia ini kita memiliki kawasan hutan negara kira-kira 120 juta hektar. Sangat luas ya. Sangat luas. Ya. Ada hutan lindung yang fungsinya untuk melindungi kehidupan di bawahnya, pertanian produktif di bawah, produksi air, mencegah banjir, memperkuat, menjaga kesuburan tanah, ya, hutan lindung. Lalu ada hutan produksi yang untuk di masa lalu memproduksi kayu. Lalu ada lagi hutan konservasi atau kawasan konservasi, Mbak. Hutan lindung 30 juta, kawasan konservasi kira-kira 27 juta hektar. 27 ya. juta hektar. Nah, dari luas kawasan hutan negara
sebesar itu, terdapat kira-kira kita Indonesia memiliki mungkin sekarang 74.000 desa, lebih mungkin sekarang ya. Ya, yang 27.000 desa itu berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara itu. Yang Mbak Oli sampaikan tadi bahwa mereka tergantung hidupnya pada kelestarian hutan. Ya. Lalu di hutan konservasi, di kawasan konservasi ada kira-kira 7.000 desa yang juga berbatasan langsung dan bahkan ada masyarakat hukum adat. Jadi itu kondisi kita. Kekayaan tipe ekosistem alami Indonesia banyak sekali. Mulai dari hutan pegunungan, hutan tropis dataran rendah, ada hutan rawa, hutan gambut, hutan kerangas. Itu tipe-tipe ekosistem alami yang ada di Indonesia. Dan tadi ekosistem lokal itu ya sangat tergantung pada lokasinya di mana. Kalau di Jawa itu wilayah selatan itu daerah Kars, daerah Pegunungan Sewu dan memanjang itu wilayah Gamping, wilayah Kars yang sistem sungainya ada di bawah tanah, misalkan begitu. Nah, ada sebagian wilayah tipe ekosistem pegunungan yang masih aktif, misalkan kayak Merapi, Sinabung, wilayah-wilayah itu gunung-gunung di kawasan konservasi banyak sekali yang masih aktif. Dan itu juga salah satu di masa lalu menjadi bagian dari untuk menyuburkan tanah. Makanya kenapa di Jawa, di pulau-pulau di rantai pegunungan api, Ring of Fire itu sampai ke Maluku, pulau-pulaunya subur. Karena kesuburannya dari letusan gunung api itu. Ya. Nah, sehingga tadi masyarakat hidupnya tergantung pada alam. Memang manusia kan bagian dari alam. Iya. Begitu, Mbak. Artinya bahwa kalau tadi disebut antar satu wilayah dengan wilayah yang lain itu memiliki kekhasan. Betul. Gitu ya. Iya. Artinya ini kan ada praktek yang mungkin akan berbeda dari satu kelompok yang menduduki wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Nah, dalam masyarakat tradisional yang kita sebut sebagai praktek tradisional gitu Pak, di berbagai wilayah itu, peran mereka itu bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam menjaga konservasi di wilayah itu? Iya. Gitu. Karena memang manusia bagian dari alam, dia hidupnya beradaptasi dalam jangka waktu yang lama tentang bagaimana dia hidup dengan alam. Dan oleh karena itu lahir local knowledge, local wisdom, local genius. Jadi banyak sekali jenius-jenius yang berasal dari masyarakat karena pengalaman dia beradaptasi sekian generasi. Bagaimana bersikap dan hidup di alam yang seperti itu, yang sangat unik di setiap lokasi ya. Nah, tadi Mbak Olis menyatakan Pranoto Mongso itu juga salah satu bukti bahwa kita membangun sistem pertanian berdasarkan Pranoto Mongso, berdasarkan kondisi cuaca yang sekarang berubah. Sekarang kan berubah. Karena adanya climate change, ada perubahan suhu global, sehingga tata waktu menanam dan memanen tidak bisa diprediksi. Ada bulan kering yang basah misalkan, itu kan baru sekarang. Dulu kalau bulan-bulan kering, musim kemarau ya kemarau, bisa diprediksi. Nah, itu sebagian dari sebetulnya itu reaksi dari alam terhadap banyaknya perubahan yang manusia jumlahnya udah 7 atau 8 miliar manusia di seluruh bumi ini. Betul. Pak, sebenarnya tadi kan ada Pranoto Mongso. Lalu kalau misalnya di Bali kita mengenal istilah pengair subak kan dulu kan. Kan masih mengandalkan dari sumber mata air gitu ya. Irigasi. Nah, sebenarnya Pak, mungkin kan Bapak mengalami ya dari tahun ke tahun 25 tahun gitu ya bersama dengan masyarakat di wilayah konservasi juga gitu. Ada nggak sih Pak sebenarnya kayak contoh komunitas yang mereka awalnya tetap menggunakan model kearifan lokal ini, lalu mereka mengalami sadar bahwa ada perubahan dan lalu mereka bisa beradaptasi dengan itu. Gitu. Ya, pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaan sulit. Tapi ini tentu saja akan membuat banyak penasaran teman-teman karena
selama ini terkait dengan perubahan iklim, Pak, itu kan Ya. kita banyak membincang gitu ya, Ya. terkait gini. Tapi pada dasarnya Indonesia itu nggak kurang-kurang loh sebenarnya local knowledge yang menjadi local wisdom dan menjadi local genius. Iya, iya. Ini Itu apa manusia istilahnya, keren? yang beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Begini, saya flashback, seorang ahli mengatakan bahwa spesies yang ada di bumi ini, Iya. yang sekarang hidup ini, itu telah beradaptasi terhadap suhu dingin zaman es yang berlapis-lapis. Ya, kata ahli ini. Tapi kita nggak tahu apakah manusia dan spesies yang ada sekarang mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu bumi yang terus naik karena ya energi, karena pembakaran lahan yang tidak terkontrol, terutama gambut dan seterusnya. Jadi ada pertanyaan itu, riset question oleh para pakar. Ini ya yang kemudian Mbak tanyakan, apakah kemampuan adaptif manusia, masyarakat, kelompok tani ya terhadap perubahan-perubahan cuaca itu ada contohnya. Saya kasih model yang sangat ekstrim adalah Amatoa Kajang, satu kelompok masyarakat di Bulukumba di Sulawesi Selatan yang hidupnya sangat dekat dengan alam. Mereka tidak mengambil apapun dari alam itu kecuali air yang mengalir yang untuk mengairi sawah mereka. Masyarakat adat Amatoa Kajang ini luasnya hutannya hanya sekitar 300 hektar. 300 hektar. Ya, dan sebenarnya sudah ukurannya nggak begitu luas. tidak luas dan telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh kementerian pada waktu itu oleh Ibu Siti Nurbaya. Ya. Dan mereka hidupnya sangat sederhana. Kalau kita ke Amatoa Kajang, kita nggak boleh pakai sepatu, bajunya harus hitam semua, dan tidak ada gelas dan macam-macam, apalagi plastik. Mereka pakai batok kelapa itu untuk minum, untuk makan, dan mereka mandiri, mereka berdaulat terhadap sistem pangannya, sama seperti Badui. Ya, Badui dan Kasepuhan. Teman-teman itu bahkan makan itu merupakan ritual yang sangat sakral. Jadi karena itu bagian dari proses dia mulai menanam sampai memanen dan seterusnya, memproses makanan. Di tempat lain ada yang saya teliti di Taman Nasional Bukit 12 di Jambi. Ya, pemerintah melindungi mereka karena mereka masih hidupnya tergantung pada alam. Ya, pada alam. Sehingga seluas 54.000 hektar Taman Nasional itu memang sebagian besar zona tradisional yang mereka boleh berburu, dan kita bahkan mempunyai mobile school ya, sekolah alam yang melanjutkan programnya Butet dulu. Jadi kita masuk hutan untuk mengajari anak-anak. Ada lagi sistem pertanian yang sudah berubah sebetulnya. Jadi kalau masyarakat Dayak itu kan sistem perladangan mereka itu kan 25 tahun, 30 tahun siklusnya. Jadi ketika dia kembali ke plot yang lama, dia sudah menjadi besar kembali. Ketika mau ditinggalkan, ditanami karet dan seterusnya. Tapi kemudian ruangnya menjadi berubah. Karena sebagian dipakai untuk pengusahaan hutan dan seterusnya, sehingga ruang kelola sistem perladangan tradisional itu menjadi berkurang menjadi 15 tahun, 10 tahun. Dan di Sumbawa, di Dompu, saya riset selama setengah tahun. Mereka mempunyai strategi rumah tangga petani untuk bertahan. Ada sawah tada hujan, ada kebun, ada pekarangan, ada proyek lamtoronisasi, macam-macam. Jadi sebenarnya setiap rumah tangga petani dia mempunyai strategi untuk survival, untuk bertahan hidup. Ya, termasuk terhadap perubahan iklim ini. Ya. Menarik, Pak. Iya, dan dengan teknologi di Taman Nasional Gunung Ciremai dilakukan penelitian, ditemukan mikroba yang bisa mempercepat pertumbuhan akar tanaman pertanian dan menanggulangi hama penyakit, sehingga tidak perlu pakai pupuk kimia, dan
dan pestisida. Ini satu adaptasi terhadap perubahan-perubahan ya, dan menuju kepada green agriculture, sustainable agriculture without fertilizer yang sangat berbahaya untuk struktur dan kondisi tanah kita. Lalu ditemukan juga satu mikroba yang untuk menahan frost agar ada sayuran di pegunungan tinggi tidak mati karena frost, karena terlalu dingin suhunya. Seperti di Dieng, di Bromo. Ya, itu sudah ada solusinya. Jadi dari ilmu pengetahuan kita mencoba untuk melakukan adaptasi dan ditemukan satu mikroba di daerah kering di NTT yang sedang diteliti juga. Jadi di daerah kering itu tetap ada tumbuhan yang tumbuh daunnya hijau itu apa? Mengapa dia bisa tumbuh? Kemudian ada penelitian tentang mycorrhiza, ya. Mycorrhiza Mbak tahu itu seperti polusi lalu lintas itu. Iya. Yang mempercepat lalu lintas. Ya, nutrien dari dalam tanah diproses oleh pohon. Itu mycorrhiza dan setiap jenis pohon mempunyai tipe mycorrhiza yang berbeda-beda. Mungkin belum menjawab itu tadi ya, apakah mampu kita? Tapi tadi dari kekayaan yang Pak Wir ceritakan ya, dari tadi riset di Dompu, lalu kemudian penemuan-penemuan baru. Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan yang menggelitik, Pak. Artinya perubahan ini, adaptasi ini kan bagian dari kalau mau nyebut fardu kok kayaknya bagian dari proses alam yang harus kita sesuaikan gitu ya. Nah, tapi juga kita tahu bahwa artinya terkait dengan lingkungan alam ini juga tidak bisa dilepaskan posisi dan relasi manusia itu sendiri. Nah, ada orang-orang yang mereka mau terbuka untuk menyesuaikan dengan penemuan-penemuan baru tadi ya. Mereka dibantu untuk penemuan-penemuan, tetapi juga ada orang-orang yang entah karena akses informasi yang terbatas sehingga mereka terkadang masih kekeh untuk melestarikan apa yang mereka yakini gitu. Meskipun tadi perubahan iklim itu ya nyata gitu. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi, kita harus berubah. Pak Wir pernah mengalami tantangan itu nggak, bekerja dengan berbagai kelompok-kelompok marginal ini? Ya, saya sudah banyak menyaksikan di banyak desa terpencil dan di Mentawai misalkan ya. Mereka di Mentawai uniknya, Mentawai tidak pernah membakar lahan mereka untuk menyiapkan, ini unik. Ya, tidak seperti di tempat lain. Dia hanya menebas, kemudian membiarkan itu, tidak pernah dibakar. Ikut keunikan suku Mentawai. Ya, di tempat lain saya kira yang paling penting adalah bagaimana adaptasi itu lebih menuju pada intensifikasi, bukan ekstensifikasi, karena ruang kita terbatas. Betul. Terutama di Jawa ya, kalau perubahan sawah produktif menjadi pabrik dan perumahan ya, itu menjadi masalah besar. Terutama di Jawa Barat itu porsinya paling besar. Ya. Dan sekali lagi ada model pertanian yang beradaptasi terhadap kondisi alam. Di Megamendung satu yayasan Arista, satu PT Arista Montana dan Yayasan Paseban sedang mengembangkan satu model pertanian yang misalkan ada kopi di dalam lahan mereka, yang diambil kopi sisanya luwak, sisanya binatang lain. Sehingga konsep kopi sisa ini berarti kita berbagi rezeki dengan makhluk lain yang ada di situ. Sehingga kita ambil sisanya aja, yang lain memang bagianmu. Para binatang. Melestarikan luwak. Iya, para binatang kayak gitu kan. Ada kopi, sekarang dikembangkan teh sisa, ya, dengan sistem agroforestry. Jadi segala macam binatang itu ada di situ. Nah, ini konsep adaptasi dan model membangun nilai baru tentang bukan hanya organic farming, tapi how to live together with
other species. Iya. Karena di bumi ini manusia sebetulnya kan makhluk yang paling terakhir diciptakan. Kata MH bilang, saudara tuamu itu loh Saudara binatang tuamu. dan tumbuh-tumbuhan itu. Iya. Ya kan, karena bumi disiapkan untuk siap huni manusia kan sekian miliar tahun. Gitu. Dan manusia lupa tidak menghormati saudara tuanya kan sekarang kan. Jadi Gitu, Pak. dia merasa punya kontrol atas Karena mereka semua. memegang paham antroposentrisme. Oke. Ya, bahwa manusia menguasai alam. Ya. Memang itu membuat kemajuan ilmu pengetahuan, tapi akhirnya kan orang kembali bahwa nggak mampu kita. Tanpa alam kita nggak mampu. Udara yang kita hirup dari proses fotosintesa di daun-daun yang termasuk di sekitar rumah ini, ya kan? Nah, ada matahari, ada segala macam, sehingga kita hidup tidak bisa terpisah dari alam. Nah, manusia modern melupakan itu dan itu. iya, sengaja melupakan itu sehingga Iya. banyak problem bagaimana bumi melakukan adjustment terhadap perubahan cuaca, perubahan pola iklim ya. Itu karena itu. Pak Wir, sebenarnya kalau kalau kita lihat ya saat ini gitu ya, seolah-olah tugas dari menjaga lingkungan hutan itu kan seolah-olah ya ini sangat parsial gitu ya. Ini bagian aktivis lingkungan, ini bagian aktivis ini. Nanti kalau aktivis politik beda lagi. Padahal kita semua ini kan sebenarnya intersectionality gitu ya Pak ya. Satu kesatuan juga gitu. Nah, sebenarnya saya penasaran juga gitu ya. Pengalaman konservasi berbasis ekosistem lokal yang Bapak selama ini lakukan bersama dengan berbagai program dan kebijakan gitu ya. Tentu sebenarnya apa yang kita punya dari akar dari masyarakat tradisional ini juga berkontribusi loh terhadap agenda-agenda global gitu ya. Yang saya ingin katakan tadi bahwa terkadang pengetahuan lokal ini dianggap ada subordinasi gitu loh Pak. Jadi bukan yang dominan, yang mainstream ya. Iya, bukan dianggap bukan mainstream gitu. Selalu kemudian kita membawa agenda-agenda baru yang mungkin tuh diadopsi dengan wilayah lain, tapi kita tidak menggali kekhasan dari wilayah kita sendiri. Nah, bagaimana kemudian pengalaman ini bisa kita kemas dan bisa menginspirasi sebenarnya Pak? Ya. Sebenarnya ada banyak contoh, tapi saya kembali kepada filosofi dulu. Ya, sebenarnya ngurus alam ini ontologinya adalah kita bagian dari alam. Itu deep ecology. Ya, itu deep ecology, ekologi dalam yang kita bagian dari alam. Dan dengan sikap seperti itu kita akan merubah cara berpikir kita dan cara bertindak kita untuk lebih hati-hati dan tidak menguras sumber daya alam ini. Ya kan, kata Gandhi kan ya ini cukup sebetulnya untuk berapapun, tapi nggak cukup untuk segelintir keserakahan manusia. Ya itu. Jadi kita bagian dari alam. Epistemologinya, cara mendapatkan ilmu itu adalah pendekatan yang saya sebut sebagai hybrid system. Antara modern science dan local wisdom, local knowledge itu harus didialektikan dan local wisdom di Indonesia yang kaya. Di tropical forest, tropical community dengan kebudayaan kita yang sangat majemuk dan sangat kaya itu menjadi bagian dari fondasi penting untuk menemukan kembali ya nilai-nilai sains yang baru seperti tadi mikroba tadi itu. Lalu aksiologinya, penerapannya, manfaatnya itu bagaimana cara melaksanakan itu? Nah, tidak boleh sendiri. Pemerintah, private sector, civil society, akademisi, media massa, itu harus duduk bareng. Ya, membangun kesepahaman dan agenda bersama untuk kalau kita ya Indonesia menuju 2045, 2100 nanti. Yang di 2100 suhunya sudah nggak tahu berapa suhu bumi. Dan untuk mengendalikan suhu itu, program Volunet yang Kementerian LHK waktu itu dan berlanjut sekarang, itu faktor land,
forest and other land use itu 60%. 60% 60%. Jadi kalau kita merehabilitasi, menjaga hutan ya. dalam bentuk beragam agroforestry, Hmm. karena agroforestry itu kan ada yang income-nya bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan, sehingga daya hidup kelompok tani itu menjadi kuat karena dia punya harian, bulanan sudah ada. Dari cabai, dari singkong, dari Iya. buah-buahan segala macam. Itu strategi rumah tangga petani. Ya. Dan sebenarnya peran pemerintah harus mendorong agar ya ini kuat. Intensifikasi, pasarnya juga ada jaminan. Iya. Jadi kalau harganya jatuh, pemerintah harus menjamin ada selling price-nya, memastikan bahwa di sistem tengkulak yang Iya, menghancurkan, off-taker yang itu ya. off-taker yang menghancurkan keluarga tani ini bisa dibenahi juga, sehingga bangga menjadi petani, ya. Petani-petani muda dari pesantren dan Ya. seterusnya menjadi bagian dari movement nasional. Nasional. Para Gus Durian. Gitu, Mbak. Dan ini mungkin juga terakhir menutup bagian ini Pertama. ya. Pertama. Bagaimana? Bagian pertama. Meskipun masih banyak sekali hal yang ingin kita gali gitu sebenarnya. Artinya apa yang Bapak sampaikan bahwa ekosistem lokal itu tidak hanya apa yang ada di hutan yang dianggap mainstream, ya ada flora, fauna gitu ya, ada pohon. Ekosistem lokal bagian dari landscape. Nah, yang bagian lebih dari luas, landscape yang lebih dari luas. hulu sampai hilir, dari yang remote sampai ke perkotaan. Ya, sebenarnya satu pesan Pak untuk manusia, karena kalau tadi membangun konservasi itu tidak hanya terbatas kita fokus dalam pelestarian hutannya, tapi juga bagaimana memperkuat relasi manusia dengan alamnya begitu. Memperbaiki relasi. Memperbaiki relasi. Apa yang harus kita mulai untuk memperbaiki relasi ini, Pak? Iya, pasti kita mulai dari diri sendiri, tapi penting juga sebetulnya banyak sekali ini yang saya yakini, saya temukan di lapangan, bahwa Tuhan memberikan petunjuk pada banyak sekali manusia untuk dengan petunjuk itu dia punya tenaga untuk ikut menjaga alam. Banyak buktinya. Bu Ning yang sekolah air hujan di Jogja, Pak Musimin yang pelestari anggrek Merapi. Itu banyak, Bu Rokmini di Lorelindu dan di banyak tempat yang lain. Itu orang-orang yang mempunyai saya sebut sebagai self recharging energy. Self recharging energy. Energinya terus nggak habis-habisnya bertahun-tahun itu istiqomah untuk selalu ngurus alam, dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Cuman ke depan mereka harus dibantu untuk dikoneksikan dengan jaringan yang lebih luas. Supaya energinya semua menjadi gelombang perubahan. Ya. Kita harus membuat gelombang perubahan. Bukan hanya mampu surfing di atas gelombang. Ya. Kitalah yang kelompok-kelompok itu bersama-sama bersepakat untuk membangun gelombang baru peradaban yang lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan bumi yang sebetulnya hanya satu-satunya ini di belantara planet galaksi ini kan baru bumi. Betul. Yang terbukti. Ya. Yang bisa dari jauh itu kelihatan biru. Nyatanya di bumi ini warna-warni. Iya, betul. Oke, Pak, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Inung sangat kaya sekali gitu ya. Pada akhirnya bahwa menjaga ekosistem lokal itu adalah bagian dari cara kita untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama. Terima kasih. Next, kita lanjut.